Salah, salah. Kodenya salah. Ini bukan yang asli, kecerdasan buatan. Halo, kita berdua keluarga Nonali. Ya, Begitu Nonali turun, dia langsung ambil komputer bandara, bikin kacau. Kami nggak bisa apa-apa, jadi kami tahan dulu. Supaya dia nggak bikin masalah. Iya. Aduh, astaga. Ayah tersayang. Isi kepala Lee Xiaoman makin parah. Udah nggak kayak orang normal. Kamu masih yakin mau bawa dia pulang? aku juga nggak punya pilihan. Dia perempuan. Udah bikin malu, sekarang pikirannya nggak waras. Bikin aku bener-bener malu. Kali ini bawa dia pulang, orang sekitar pasti ngeledek aku. Aku nggak bisa. Sebelum ibumu meninggal, dia sujud minta aku jaga dia baik-baik. Aku janji sama ibumu, laki-laki harus tepati janji. Maaf, orangnya di mana? Ada di dalam, silakan masuk. Masih gambar di lantai. Gambarnya kacau. Buat apa sih? Baru pulang, udah bikin masalah gede. Aku harus selamatin kamu. Malu banget gara-gara kamu. Kehormatan aku hilang. Lihat aku, ayahmu. Kenapa nggak manggil? Katanya cuma gangguan sosial. Otak juga rusak. Pak, Iya. Aku gimana? Lupa aku. Aduh. Udah. Jangan ngomong, cepet bawa dia. Pergi dari sini. Ayo. Ayo. Berani lupa aku? Panggil kakak. Siapa yang lahirin kamu anak ini? Oke, Panggil kakak. oke, ngerti. Pak, kenapa? Barusan investor telepon kasih kita 1 hari lagi. Kalau model AI belum selesai, mereka bakal cabut. Pak, sekarang perusahaan lagi masa penting. Ini kita nggak punya waktu lebih buat jaga dia. Anda yakin mau bawa dia pulang? Suruh dia tetap di rumah, asal dia nggak keluyuran aman. Kalau dia ganggu kerjaan kita, saya bakal langsung kirim dia balik. model AI apa? Bisa tunjukkan ke saya? Mungkin saya bisa bantu. Lee Xiaoman, saya bisa bawa kamu pulang. Tapi ingat baik-baik, jangan sentuh hal terlarang. Jangan pernah sentuh barang perusahaan. Bukan buat kamu. Dengar nggak? Masih, mungkin. Saya bisa bantu. Itu program sangat rumit. Programnya banyak jenius komputer. Belum temukan caranya. Cuma kamu, saya ini kakekmu. Jangan bikin repot. Sudah syukur, nenek. Pak, saya pergi nyetir. Pergi kamu. Tunggu di sini. Ya, aduh. Gimana, Ren? Tapi kali ini serangan hacker datang mendadak banget. Kalian ada ide buat tahan serangan kuantum? Pak Zhang, beri saya waktu lagi. Saya coba lagi. Saya juga mau coba. Aku juga. Oke, 2 tahun lalu saya pernah kena. Dari luar negeri, serangan kuantum online, virus ini bisa bikin 100.000 komputer jadi zombie. Kalau nggak bisa dipecahkan, nanti jaringan penerbangan Daxia akan krisis. Saya lapor ke negara sekarang. Minta kirim ahli komputer terbaik buat atasi krisis ini. Ngapain kamu? Pak, itu orang yang kurang waras. Cari orang. Ngapain kamu?
Udah. Dia sendiri yang beresin krisis kuantum. Dia manusia nggak sih? Saya sudah minta negara kirim ahli komputer top ke sini. Masalah bakal selesai. Ada apa? Ekspresi apa itu? Profesor Zhang, barusan ada cewek sendirian. Dia atasi krisis kuantum. Apa? Serangan kuantum langsung teratasi sempurna. Iya benar, ini karya jenius. Cewek tadi, dia lakukan sendiri. Iya, dia operasikan 8 komputer sekaligus. Kita semua lihat. Iya. Orang sehebat itu selama ini aku cuma lihat di luar negeri pada seorang gadis. Bisa dibilang, dia guru bagiku. Guru. Dia baru pergi, iya baru saja. Pak, tenang. Sudah aku suruh orang cari, pasti ketemu sebentar lagi. Cepat, jangan buang waktu. Ayo cari. Oh ya, Pak, aku baru dapat info. Katanya hari ini ada acara sharing teknologi, banyak bos IT bakal datang. Termasuk toko IT. Profesor Zhang Feng juga hadir. Pak, menurutmu, kalau kita bisa dapat bantuan dari para bos IT, masalah kita sekarang bisa langsung selesai kan? Kamu memang anak terbaik ayah. Acara itu diadakan di mana? Di Hotel Sanchun? Hotel Sanchun. Kenapa, Pak? Pemilik Hotel Sanchun itu musuh bebuyutanku, Zhang Sanchun. Kalau dia tahu aku butuh bantuannya, dia pasti nggak bakal lepasin aku. Terus gimana? Nggak bisa sia-sia gitu aja kesempatan kali ini. Meski susah banget, kita tetap harus ikut. Kalau bisa dapat bantuan Profesor Zhang Feng, kalau begitu semua masalah kita bisa beres langsung. Nah, kamu harus cari cara. Pokoknya harus dapat 2 undangan acara itu. Cuma gitu. Baru kita bisa ketemu Profesor Zhang Feng. Serahin ke aku. Iya, Pak. Maksudnya, aduh, Li Xiaoman nih. Dia udah tahu otaknya ada masalah. Masih aja keluyuran. Bikin repot orang aja. Li Xiaoman. Li Xiaoman, kamu nggak ngerti omongan orang. Barusan udah dibilang jangan keluyuran. Tahu nggak, aku sama bapak khawatir banget sama kamu. Maaf, aku salah, nggak bakal gitu lagi. Kamu tuh... Bawa dia pulang sekarang. Dia lagi nggak stabil. Nggak cocok di sini. Lebih baik di rumah. Bawa pergi. Ayo, pulang. Xiaoman, mulai hari ini rumahmu. Ingat baik-baik, tanpa izin dariku, jangan kemana-mana. Dengar nggak? Hari ini ada rapat IT penting. Rapat ini menentukan nasib perusahaan. Jadi diam di rumah saja. Jangan keluar. Jangan bikin repot. Aku ngerti. Bagus. Kita pergi. Jangan ganggu. Ini barang ayah ketinggalan. Pasti buat rapat IT. Barang penting, aku harus antar. Nggak bisa. Ayah bilang suruh aku di rumah. Kalau aku keluar,
dia pasti marah. Rapat ini menentukan nasib perusahaan. Mama, kalau aku bantu ayah kali ini, dia bakal nggak benci aku lagi. Mama, tenang aja. Aku bakal bikin ayah terima aku. Ayah, katamu banyak orang. Siapa ahli IT top? Profesor Zhang Feng. Orang kayak Profesor Zhang Feng, tokoh besar kayak dia, kita nggak bisa ketemu dia. Mending kita kenalan dulu sama yang lain. Ayo jalan. Lishan. Hahaha, aku tahu kamu pasti datang. Aku ngerti banget soal perusahaanmu. Aku tahu semua detailnya. Kalau nggak salah, kamu cuma mau kenalan sama ahli IT. Biar masalah perusahaanmu bisa diselesaikan. Gimana? Gampang kok. Kamu cukup setuju satu syarat. Aku bisa ngenalin kamu. Baik banget kamu mau bantu. Syaratnya apa? Gampang banget. Di depan semua orang, kamu sujud minta maaf. Baru aku kenalin kamu. Kamu, Mimpi aja. Lishan, jaga harga dirimu yang sedikit itu emang berguna. Mau lihat perusahaanmu kena masalah, semua usaha kalian kerja keras akan sia-sia. Aku kasih kamu kesempatan. Pikir baik-baik. Lishan, harga dirimu nggak berarti. Berlutut ke Pak Zhang, langsung selesai masalahmu. Itu kehormatanmu. Jangan nolak. Toh kamu pasti akan minta juga Pak Zhang. Minta sekarang atau nanti, sama aja. Sebagai pebisnis, kamu harus ngerti. Berlutut atau bangkrut, pilih mana. Hahaha. Berlutut nggak mungkin. Minta tolong lebih nggak mungkin. Lishan, aku tunggu kamu berlutut. Hahaha. sombong amat, cepat atau lambat bangkrut juga. Sudahlah. Cari ahli lain aja. Ayo cari yang lain. Halo, saya dari Longteng Teknologi. Ketua Lishan. Ini kartu nama saya. Maaf, saya tak tertarik bisnis kalian. Ini acara IT, bukan tempat untuk bisnis. Kalian bisa pergi. Hei, hormat sedikit. Ayah, gimana kalau aku minta tolong si tua itu? Mereka semua cuek sama kita. Kalau kamu minta tolong, malah masuk perangkapnya. Lagi pula, walau kamu minta, dia nggak bakal bantu kita. Dia cuma mau lihat kita gagal. Jadi apa sekarang? Hari ini batas terakhir. Kalian punya masalah berat? Perusahaan kami ada kendala. Jadi kami mau minta bantuan ahli IT di sini. 10 juta kasih saya. Saya bisa bantu cek. Maaf, Anda Dr. Yuan Long dari MITI? Pak Yuan, halo. Haha, kalau Anda beneran bisa selesaikan masalah kami, 10 juta itu akan saya berikan. Ayah, perusahaan kita sekarang nggak punya uang sebanyak itu, paling cuma bisa 500 juta. Pak Yuan, saya bisa kasih, nggak masalah. Bisa. Ambil barangnya. Coba lihat. Oke, cepat. Kayaknya kita lupa ambil barangnya. Apa? Sekarang gimana? Kalau balik ambil, pasti nggak sempet. Kalau udah diambil, acaranya udah selesai. Tanpa undangan nggak bisa masuk, cepat pergi. Saya mau cari ayah saya. Dia ada di dalam. Cuma kamu, pakaiannya kayak pengemis. Ayahmu juga pasti miskin. Dia layak masuk sini. Mau nipu saya. Cepat pergi. Hei, kamu nggak boleh masuk. Cepat keluar. Berhenti
berhenti. Pergi sana. Pernah aku bilang ke kamu, diam di rumah saja. Jangan kemana-mana. Siapa suruh kamu datang? Li Xiaoman, kamu suka keluyuran. Selalu bikin repot. Ayah lagi sibuk, ada urusan penting. Tak sempat main sama kamu. Bukan itu. Ini barangmu. Kamu lupa bawa. Katamu ini penting. Ya, ini dokumen yang kita tinggal di rumah. Ayah, sekarang beres. Barangnya udah dikirim. Semuanya masih sempat. Li Xiaoman, karena kamu udah bantu besar banget. Kali ini ayah maafin. Tapi lain kali hati-hati. Tanpa izin ayah atau aku. Jangan keluyuran, dengar? Nanti ikut aku. Setelah acara selesai, aku antar kamu pulang. Ingat baik-baik, jangan keluyuran, jangan cari masalah. Dengar nggak? Iya, aku tahu. Tuan Yuan, ini model AI. Dari perusahaan kami, silakan cek. Berani mainin aku, A1 model kayak gini. Bahkan dosenku nggak bisa bikin. Cuma 3 perusahaan di dunia yang bisa buat. Lain kali, jangan sampai aku lihat kalian lagi. Hei, hei, hei. Ini, Pak, apa kita salah langkah? Model AI ini susah banget. Jangan-jangan produk kita gagal gitu aja. Model AI apa? Bisa aku lihat nggak? pernah aku bilang, jangan sentuh yang bukan urusanmu. Jangan sentuh. Model AI ini, banyak ahli IT, nggak ada yang bisa. Cuma kamu yang bisa. Kamu kira kamu Profesor Zhang Feng? Hah, aku nggak minta. Kamu harus lebih hebat dari anak lain. Aku cuma mau, kamu jangan bikin masalah ya. Jangan repotin aku. Aku udah bersyukur banget. Lihat nggak aku sama bapak lagi pusing? Bisa nggak? Jangan bikin ribet lagi. Kenapa ribut sih? Lishan, ini anak yang kamu bawa dari kampung, kan? Kok kelihatannya kurang pinter ya? Lishan, nasibku memang lebih baik dari kamu. Aku juga punya anak. Anakku bantu aku, bisnis makin sukses. Dia penolong utama. Lihat kalian berdua. Kasihan banget. Lishan, aku tetap pada pendirian. Di depan semua orang. Lutut dan minta tolong. Nanti aku kenalin Zhang Feng, Profesor Zhang. Nama Profesor Zhang, kamu pasti pernah dengar. Dia itu tokoh besar IT, AI perusahaanmu. Cuma dia yang bisa bantu. Profesor Zhang, Ayah, ini satu-satunya kesempatan kita. Aku bisa coba. diam. Jangan bicara. Aku nggak salah dengar kan, kamu pakai baju aja susah kan? Lishan, kamu lucu banget. Perusahaanmu hampir bangkrut. Bawa anak bodohmu ke sini. Memalukan. Zhang Sanchun, soal anakku. Bukan urusanmu komentar. Mau pura-pura akrab ayah anak? Jangan lupa, situasinya sekarang, perusahaanmu segera bangkrut. Hari ini kesempatan terakhir. Kalau AI-mu gagal, investormu bakal cabut. Hahaha. Ayah, gimana ini? Profesor Zhang Feng datang. Halo semua, santai aja. Ini acara diskusi, silakan bicara bebas. Hari ini saya bawa model AI yang belum selesai. Saya mau kita diskusi bareng. Ada ide GN? Ada ide? Bisa langsung coba? Pak Zhang, AI kita ini, awal tahun ini, bukan baru dikembangin sama kamu. AI Pak Zhang levelnya tinggi, orang biasa nggak paham. AI ini, sejak dikembangin
Saya dan banyak teman IT diskusi lama, dapat ide dan pengalaman, tapi tetap belum ada solusi tepat buat model AI ini. Jadi hari ini saya bawa lagi modelnya, mau bareng kalian diskusi lagi, siapa tahu ada solusi lebih baik. Pak Zhang, kemampuan kita. Nggak kepikiran ide apa. Mungkin Anda tulis aja, biar kami bisa belajar. Itu udah cukup. Pak AI Pak Zhang ini kok mirip sama AI di perusahaan kita? Memang agak mirip. Kayak model AI yang sama, model AI kayak gini, Pak Zhang aja nggak bisa. Jadi produk kita juga susah. Pak, apa usaha kita mau nyerah gitu aja? Model AI ini memang susah. Tapi kalau diskusi harus bareng cari solusi. Jadi kalau ada ide silakan sampaikan. Benar kata Pak Zhang. Pak, mereka ngomong apa sih? Aku nggak ngerti. Aku juga nggak ngerti, tapi aku paham maksudnya. Mereka juga nggak punya solusi bagus. Model AI kayak gini, kelihatannya levelnya makin susah. Pak Zhang aja nggak bisa. Orang lain pasti lebih susah. Model AI kita nggak bisa dibuat dong. Walau Zhang Sanchun kenalin Pak Zhang ke kita, tetap aja, masalah nggak kelar. Lishan, kayaknya Pak Zhang juga nggak bisa bantu kamu selesaikan masalah. Perusahaanmu bakal bangkrut. Itu cuma soal waktu. Tapi nggak apa-apa. Anakmu bisa ngemis buat nafkahmu. Soalnya sekarang dia bahkan lebih mudah dikasihani daripada pengemis. Hahaha. Hei, Mana anak bodohmu? Kamu lagi ngapain? Habis, Pak. Lisha Oman bikin masalah lagi. Nanti aku urus kamu. Pergi sana. Sudah pernah aku bilang jangan keluyuran, jangan bikin masalah. Nggak ngerti omongan orang, aku cuma mau coba. Selesaikan model AI ini. Ini orang gila dari mana? Acara diskusi jadi rusak gara-gara dia. Siapa yang bawa masuk? Hei, usir satu keluarga ini. Li Xiaoman. Harusnya aku balikin kamu ke kampung. Di sini cuma nambah masalah. Nanti pulang, aku bakal pikir ulang. Mau tetap di sisiku. Tunggu Profesor Zhang. Ada apa lagi? Model AI berhasil. Mana mungkin Pikirannya itu beda banget sama ide AI Zhang Lao. Bener-bener beda. Gimana bisa benar? aku belum pernah lihat kayak gini. Cara ngodingnya aneh. Belum pernah dengar. Zhang Lao salah ya. IQ dia kayak anak umur 89. Hampir sama, bahkan pakai baju sendiri. Nggak tahu caranya. Mana bisa dia gagal? Lakukan tugas kita. Iya, nggak mungkin banget ini. Nggak masuk akal. Belum terbukti salah. Pikiran jenius. Sering di luar nalar. Kalau ilmuwan mikir gitu, gimana komputer bisa maju? Dari mana mulainya? Zhang Lao, bukan aku meragukan kamu. Cuma, meski dia jenius, dia tetap nggak bisa dalam waktu sesingkat ini bikin model AI. Setingkat ini, pasti ada yang salah. Mungkin di dunia ada jenius kayak gitu. Tapi bukan dia. Iya, nggak mungkin banget. Bener kan? Ada yang salah. Mana mungkin dia. Pikirannya super jenius. Selalu beda sendiri. Aku udah lihat banyak mereka mikirnya. Sangat loncat-loncat, susah ditebak. Nggak kayak kita. Kayak cara coding ini. Ada yang kepikiran? Pak,
Jangan-jangan benar Li Xiaoman bantu Zhang buat model AI. Ini nggak masuk akal. Apa kamu memang jenius IT? Cara codingnya beda banget. Cara coding, pikiran jenius. Naluri tajam banget. Cara coding ini, pola pikir jenius. Cara coding, kayak pusat kontrol bandara, ngelawan virus kuantum. Cara serangnya sama persis. Ada jejak guru. Jangan-jangan gurunya kamu? Pak, aku nggak salah dengar kan? Zhang panggil Li Xiaoman guru. Beberapa tahun dia di luar negeri. Sebenarnya dia ngalamin apa? Selama dia di luar negeri, aku jarang jaga dia. Jadi sebenarnya apa yang dia alami, aku pun nggak tahu. Mana mungkin Pak Zhang panggil gadis imut ini guru? Aku nggak salah dengar kan? Layak dipanggil guru oleh Pak Zhang. Cuma orang yang berbakat hebat di luar negeri bisa kendalikan puluhan komputer, IT genius super. Tapi dia jelas bukan orang seperti itu. Nggak mungkin. Dia bukan IT genius. Dulu itu, Pak, putri Anda Dia agak sulit bersosial. sulit bersosial. Ah, IT jenius super dulu itu. Sangat luar biasa. Gadis ini bicara aja nggak lancar. Benarkah dia IT genius super dulu? Atau yang atasi krisis di pusat kontrol bandara? Bukan dia, Nona, model AI ini. Cara pemrograman orang lain yang ngajarin ya. Profesor Zhang, lihat sikapnya. Dia cuma imut. Mana mungkin. Jadi jenius IT. Model AI Anda juga mustahil. Dia yang buat. IQ dia beda jauh sama dewasa. Benar-benar beda. Mana bisa selesain algoritma ini? Itu nggak mungkin. Pasti nggak mungkin. Pak, bisa kasih kontak. Saya mau pelajari dulu. Nanti saya mampir. Profesor Zhang, ini kartu nama saya. Semoga bisa disimpan. Baik. Cara coding ini keren banget. Saya cek lagi nanti. Baru putuskan. Semua model AI sekarang sudah punya konsep lengkap dan cara codingnya. Saya udah nggak sabar mau pelajari. Saya pamit. Dah. Profesor Zhang, Kok pergi? Kenapa pergi? Lishan, semua gara-gara kamu, anak bodoh. Bikin kacau acara diskusi IT jadi bubar. Aku nggak sabar lihat kantor kamu bangkrut. Cepat pergi. Hahaha, kayaknya kamu nggak bakal lihat itu. Kamu Ayo pergi. Pergi. Kamu cantik. Maksudku Zhang Sanchun, orang tua itu gila. Kenapa terus awasi kita? Abaikan aja. Yang penting sekarang, investor cabut. Cabut. Model AI kita kan sudah punya konsep jelas dan cara coding. Masalahnya sudah beres. Kamu lupa apa kata Zhang? Katanya model AI kita harus dibawa pulang buat dicek bisa lolos atau enggak. Masih belum pasti. Menurutmu dia bisa bantu Zhang sempurnakan model AI kita? Hahaha. Pak, jadi kita harus gimana? Kita cuma bisa tunda waktu. Semoga Pak Zhang cepat kasih hasilnya. Kamu memang jenius atau cuma dikira jenius padahal bodoh? Selama ini, kamu di luar negeri, apa yang kamu alami? Model AI itu, benar kamu bantu Pak Zhang sempurnakan? Atau ada yang bantu kamu di balik layar? Cepat naik mobil.
Profesor Zhang, Anda datang. Profesor Zhang, Profesor Zhang, Tenang semua, jangan panik. Profesor Zhang, acara AI kemarin, Anda bawa model AI yang level tinggi itu, mereka langsung terkejut. model AI sebesar itu. Suruh mereka teliti, terlalu berat buat mereka. Meski model sekelas ini, AI model, memang susah. Tapi bisa bikin mereka tambah pengalaman, tahu kekurangan sendiri. Itu juga bagus. Kalian semua jagoan IT dunia, IT genius. Tapi ingat, selalu ada yang lebih hebat. Langit masih ada langit, jangan remehkan orang luar. Maksud Anda, ada yang kasih cara sempurnakan model AI? Nggak mungkin. Model AI sebesar ini, kalau ada yang bisa, kasih solusi sempurna. Itu bisa banget. Gabung tim bayangan kami. Nggak cuma kasih ide buat perbaiki AI, tapi langsung bantu aku bangun model AI. Serius ini beneran? Mustahil langsung sempurnakan model AI dan langsung bikin model AI jalan. Artinya skill codingnya lebih jago dari kita. Cara ngoding ini bener-bener jenius. Sangat memukau. Orang ini luar biasa. Sulit dipercaya. Profesor Zhang, siapa orang ini? Kita pernah dengar dia. Aku sendiri belum pernah lihat dia. Orang ini susah bersosialisasi. Umurnya baru 20. Tapi aku belum yakin. Cara sempurnakan model AI kali ini, itu ide dia sendiri. Atau ada yang bantu di belakang. Tapi gimana pun, model AI kali ini udah berhasil. Aku udah cek. Jangan ragu. Dia emang jenius. Meski dia bisa sempurnakan AI, karena ada yang bantu di belakang, kita bisa rekrut dia. Masuk tim bayangan dulu. Coba dulu saja. Rencana kita sudah macet belasan tahun. Kalau dia bisa bantu, Itu bagus banget. Kita riset lama. Tapi belum ketemu. Ide bagus. Bobol sistem Ziwang. Memang butuh darah baru. Buat bantu kita. Oke, aku antar kalian sekarang lihat langsung IT jagoan ini. Pak, ada masalah besar. Kok panik gitu? Jadi kayak apa? Kenapa? Investor sudah datang. Aku harus gimana? Lishan, kamu pikir sembunyi di sini, aku nggak bisa nemuin kamu. Beberapa hari ini kamu ngilang. Cuma demi anakmu yang polos, uangku udah hilang semua. Uangmu, semua aku pakai buat hal penting. Nggak ada tuh uang terbuang. Kalau nggak percaya, catatan perusahaan boleh kamu cek. Ayahku demi perusahaan beresin masalah. Sibuk banget. Udah beberapa hari nggak tidur nyenyak. Kalian harusnya nggak usah maksa gitu. Kamu kira bisa bohongin aku? Sekarang perusahaan lagi di masa krusial, tapi kamu malah bawa anakmu yang aneh ke kantor buat dijaga. Kamu benar-benar bodoh, urusan kamu dan anakmu, aku nggak peduli. Sekarang kamu dipecat. Segera keluar dari kantor. Urusanmu bakal diambil orang lain. Pecat aku? Perusahaan ini aku yang bangun sendiri. Kamu nggak punya hak pecat aku. Demi perusahaan, ayahku turun tangan langsung. Semua urusan, dia kerjakan dengan hati. Kalian perlu segala kini? Aku nggak mau basa-basi. Hari ini harus jelas. Kalau enggak, aku cabut investasi. Dan kamu harus ikut ganti rugi sesuai perjanjian. Perjanjian taruhan. Ayah kita bisa rugi besar, harta habis. Gimana ini? Tenang aja, nak. Ayah sudah kontak ahli top di bidangnya. Masalah perusahaan segera beres. Jadi kapan tepatnya, kapan pastinya? Pak Lia, ada tamu di rumah. Pak Zhang, Saya datang tanpa diundang, datang tiba-tiba. Apa saya ganggu? mana mungkin ganggu. Anda datang, saya senang sekali. Pak Zhang itu? Pak Zhang yang mana? Kamu nggak kenal Pak Zhang? Beliau tokoh besar IT. Bos top di bidang ini. Benar, itu dia. Selain dia, siapa lagi bisa jadi tokoh utama di bidang ini? Dasar nggak tahu apa-apa. Dari dulu saya bilang, ayah saya demi selesaikan masalah. Sudah usaha keras, baru 2 hari lalu kami bertemu di konferensi IT dengan Pak Zhang. Masalah perusahaan akan saya urus. Kalau tak ada urusan lain, silakan pulang. Pak Li mungkin salah paham.
dulu belum tahu. Pak Li kenal Pak Zhang. Sekarang Pak Li sudah dibantu Pak Zhang. Produk perusahaan kami pasti aman. Silakan lanjut bicara. Saya pamit dulu. Pak Zhang, silakan duduk. Silakan Pak. Nah, buat teh ya. Pilih teh terbaik, cepat ya. Oh ya, Nggak usah repot. Silakan duduk. Pak Li kayaknya ada masalah. Bener kan? Jujur aja, teknologi AI perusahaan saya lagi di tahap penting. Tinggal satu langkah, langsung selesai. Tapi, langkah ini paling krusial, belum bisa tembus. Waktu mepet. Kalau saya gagal selesai tepat waktu, investor bakal mundur. AI-nya soal apa? Bisa saya lihat? Ayo, Model AI ini mirip sama yang saya tunjukin di konferensi, hampir sama banget. Kalau putrimu bisa, bantu aku selesaikan model AI, pasti bisa bantu kamu juga. Kenapa nggak minta tolong putrimu? Bantuin aja. Pak Zhao, jujur aja. Adikku dari kecil, sifatnya tertutup, bahkan omongan kami, dia nggak dengar. Ditambah lagi pikirannya bermasalah. Gimana mau minta bantuan? Jadi kalian pikir dia nggak mampu selesaikan model AI? Iya. Sepertinya kalian salah paham tentang Xiaoman. Setelah Li Xiaoman selesaiin kodenya, langkah kunci model AI ku akhirnya terpecahkan dan berhasil jalan. Ide Xiaoman memang benar. Tim ahli kami, semua sangat kagum. jadi maksud Anda, Putri Kuli Xiaoman benar-benar bantu Anda selesaikan model AI dan sudah jalan normal. Betul, memang begitu. Syukurlah. Maaf ya, ayah, jadi model A kita ada harapan bisa dibuat. Secara teori sih iya, tapi bukan model AI yang sama. Jadi masih harus riset, baru bisa putuskan. Mana Li Xiaoman? Pak Zhang, Anda yakin putri saya, Li Xiaoman, dia jenius IT? Kita harus bawa dia ke tim bayangan setelah tahu lebih dalam. Kalau dia ada yang membimbing, saya pasti antar dia pulang aman. Kalau dia orang yang dulu saya temui di luar negeri, super genius itu, dia bisa bantu selesaikan model AI, bisa wujudkan harapan saya, dan sangat berguna untuk negara. Pak Zhang, adikku kayak gitu. Dia bisa jadi IT genius luar negeri yang Anda temui. Itu mungkin benar. Ah, Pak Zhang, saya takut kalau anak saya ikut Anda. Dia bisa bikin masalah besar, sulit dihitung akibatnya. Hahaha. Kalian nggak perlu khawatir soal itu. Kalau ada masalah, saya tanggung semuanya. Saya sanggup kok. Dan kalau anakmu terbukti memang jenius itu, apa Anda nggak penasaran? Kenapa gangguan sosialnya makin parah? Pasti terkait pengalaman hidup di luar. Pak Zhang, saya titip anak saya sementara ke Anda. Xiaoman, tugas IT yang kamu hadapi bakal susah banget. Berani terima tantangan ini? Saya suka tantang masalah IT apa saja. Oke. Ini dia distribusi kunci kuantum. Untuk lanjut komputasi kuantum, algoritma enkripsi singkatnya, serangkaian enkripsi, kombinasi kode, banyak pelaku asing, pakai kode ini. Serang negara kita, sistem penting. Di banyak departemen, bahayakan keamanan negara, jadi ancaman besar. Tugas kita sekarang harus atasi ini, lindungi keamanan negara. Tapi ini sangat sulit. Sulit, tapi kita punya tugas, jaga keamanan siber negara. Meski sulit, kita harus pecahkan. Xiaoman, kamu baru datang, santai aja pelan-pelan. Oke, ayo, aku ajak kamu ketemu jagoan IT kami. Pasti kalian banyak topik sama. Ayo. Semua hentikan dulu kerjaan kalian. Aku kenalin IT Master. Kak Xiaoman, beneran kamu. Li Xiaoman, bener kamu. Hu Yuan, Kalian kenal?
Kami lebih dari sekadar kenal. Nggak sesederhana itu. Kami tumbuh bareng dari kecil. Teman masa kecil. Dia jenius IT sejak kecil. Idola yang aku kagumi. Dia juga yang bawa aku ke dunia IT. Dia yang tuntun aku di industri ini. Tanpa dia, aku nggak bakal jadi seperti sekarang. Tapi lalu dia pergi ke luar negeri. Aku nggak pernah ketemu lagi. Nggak nyangka, bisa ketemu kamu lagi sekarang. Kayaknya takdir kita belum selesai. Huyuan kalau kalian kenal, kamu pasti tahu banyak soal dia. Dia itu yang bisa pakai 8 komputer sekaligus. Si jenius super itu. Waktu aku di luar negeri, aku cuma lihat bayangan si jenius super yang bisa pakai 8 komputer sekaligus. Wajahnya nggak kelihatan. Kalau nggak pasti nggak begini. Sampai sekarang belum ketemu. Aku nggak pernah lihat dia bisa kendalikan banyak komputer sekaligus. Dan hidupnya setelah ke luar negeri, aku juga kurang tahu. Jadi aku nggak tahu. Dulu aku pernah ketemu si jenius ini. Cuma sekali. Hanya saja, nama aslinya belum tahu. Sayang banget. Walau Li Xiaoman mungkin bukan si jenius itu. Tapi Huyuan bisa buktiin. Li Xiaoman sendiri juga jago IT. Model AI kemungkinan besar. Dia bantu bikin. Dia memang bisa bantu kita. Jadi sekarang, mari kita sambut Li Xiaoman dengan tepuk tangan. Prof. Zhang, kenapa dia? Aku udah bilang, dia susah bersosialisasi. Kalau kaget, langsung sembunyi, menutup diri. Tapi tetap bisa. Tunjukin bakatnya. Xiaoman itu bukan urusan aku. Ayo keluar. Xiaoman, kenapa kamu jadi begini? Sekarang kayak gini. Dia kayak gini, sama aja kayak anak umur 8. Bedanya apa? Maaf aku ngomong blak-blakan. Dia itu kayak orang bodoh, orang kayak dia, mau gabung tim kita di sini. Nggak semua orang bisa masuk, nggak semua bisa gabung. Dia kayak gini. Kalau nanti nggak bisa komunikasi sama kita, gimana? Terlalu berisiko. Pak Zhang, pilih anggota tim, harus hati-hati. Saran aku, pikirkan lagi. Sun Miao Miao, ngomong apa sih kamu? Emang aku salah, orang bodoh kayak dia. Bisa bantu kita ngelawan shadow virus? Bisa nggak? Coba dulu aja. Bisa apa enggak? Coba dulu baru tahu. Oke. Aku punya satu kode, kunci enkripsi tingkat tinggi. Kalau dia bisa pecahkan, aku setuju dia tetap di tim kita. Kalau gagal, suruh dia pergi. Jangan buang waktu kita. Sun Miao Miao, kamu sengaja nyasar dia. Dia belum pernah belajar enkripsi tingkat tinggi. Kunci algoritma harus mulai dari dasar. Kamu langsung suruh dia pecahkan kunci algoritma enkripsi tingkat tinggi. Mana bisa dia pecahkan? Kalau belum pernah, Belajar soal ini. Mau pecahkan kunci, algoritma enkripsi tingkat tinggi, itu susah banget. Kayaknya nggak ada yang bisa. Kita cari yang jenius. Standar seleksi harus ketat, memang harus lebih ketat. Tapi ini susah banget. Hampir nggak mungkin. Sun Miao Miao, sudah berapa kali aku bilang saat kerja, jangan bawa emosi pribadi. Ke dalamnya, kita kerja buat negara, kita semua kerja buat negara. Aku tanya, kunci algoritma enkripsi tingkat tinggi ini, butuh waktu berapa lama kamu pecahkan? Setahun? Kamu tahu butuh setahun? Sekarang kamu suruh Li Xiaoman. Kalau bukan sengaja, apalagi? Sun Miao Miao, kita semua tahu, kamu suka Huyuan. Tapi jangan karena Miss Lee sahabat lama Huyuan, kamu sengaja susahkan dia. Aku nggak, kamu bohong. Dia cuma lihat sebentar, langsung pecahkan. Itu terlalu sombong. Orang imut yang histeris. Benar-benar merasa jenius. Jangan bicara. cuma lihat sebentar. Langsung pecahkan kunci enkripsi tingkat atas. Nggak masuk akal. Mana mungkin dulu aku habiskan setengah tahun baru paham polanya. Dia cuma lihat sebentar, langsung pecahkan. Nggak bisa disebut jenius. Susah dijelaskan? Memang nggak kecewain aku. Kamu punya bakat itu. Harusnya gabung sama kita. Level Li Xiaoman, semua sudah lihat. Li Xiaoman gabung kita. Kayaknya nggak ada yang keberatan, kan?
Baik, kalau begitu sekarang aku umumkan mulai hari ini Lee Shauman resmi gabung ke tim bayangan, jadi bagian dari kita. Ayo sambut, tepuk tangan teman-teman. Ayo aku antar ke tempat kerjamu. Kak Xiaoman, kamu masih tetap jenius, tetap bersinar. Inilah, Distribusi kunci kuantum. Sudah bikin kita terjebak 5 tahun, ini project. Paling penting di tim, proyek bayangan sekarang. Selamat bergabung. Ini project. Paling penting di tim, proyek bayangan. Selamat bergabung sekarang. Profesor Zhang, semua di sini rahasia negara. Dia baru gabung, kamu langsung bawa ke sini, kurang pas kan? Dia belum layak akses rahasia ini. Jangan kaku soal talenta. Harus fleksibel, harus bisa adaptasi. Kasus khusus, aturan khusus. Kalau nggak makin lama urusan. Tapi kamu gimana? penakut gitu, jangan kerja di sini. Tempat ini bukan buat kamu. Pulang aja sembunyi, jangan ganggu kerja. Jangan merasa kamu hebat banget. Orang kerja di sini semua luar biasa. Sun Miao Miao, kamu gituin dia seru ya? Aku cuma tanggung jawab project, juga demi keamanan negara. Kalau ada masalah, dia bisa tanggung semua itu. Kamu ngajarin aku kerja? Enggak kok. Jangan gerak sembarangan, lepasin. Jangan sentuh, lepasin. Tunggu. Dia kayaknya ada ide. Kita rame-rame teliti 5 tahun, sampai sekarang belum paham juga. Dia cuma lihat sebentar, udah dapat ide. Mungkin? Sudah cukup. Kunci enkripsi ganda, lapisan pertama, algoritma simetris, lapisan kedua, algoritma asimetris. Gabungan multi-algoritma? Cepat. Sesuai kata Miss Lee, mulai pecahkan. Ya. Profesor Zhang, aku berhasil pecahkan lapisan pertama. Bagus, bagus. Aku juga berhasil. Ini terobosan besar pertama dalam 5 tahun. Berkat Kak Man. Tak mungkin, aku tak percaya. Artinya, arah kita semua salah total. Bagi kita ini kemenangan besar. Sekarang kita sudah pecahkan lapisan pertama. Kalau kita terus berjuang, pecahkan lapisan kedua. Distribusi kunci kuantum akan kita taklukkan sepenuhnya. Baik. Man, proyek Shadow selanjutnya, kamu yang pegang penuh. Pak Lee, waktu itu Pak Zhang datang, sudah lama berlalu, waktunya lama, masalah perusahaan belum selesai. Kamu tahu sehari perusahaan habiskan berapa? Sekarang harus segera selesaikan masalah. Kalau tidak, investasi saya sia-sia. Kerja keras terus, sering lupa makan. Kalian kenapa begitu menekan? Kalau benar buru-buru, urus sendiri. Kami lepas tangan. Masalah perusahaan, saya tanggung jawab penuh. Dan saya sedang atasi masalah. Tenang saja, uang investasimu takkan hilang. Berhenti pura-pura, kenyataan saya sudah tahu. Zhang Sanchun, Pak Zhang sudah ceritakan semuanya ke saya. AI model level itu, Pak Zhang saja tak bisa. Apalagi kalian. Produk AI kalian jelas menipu investasi saya. Pak Qi, tenanglah. Pak Zhang sudah bilang, AI model dia itu sudah sukses dan sudah jalan. Jadi produk kita peluang sukses besar. Benar Pak Zhang lagi cek.
Kalau tak ada masalah, produknya sudah jadi. Mohon beri kami beberapa hari lagi. Kami pasti tak akan kecewakan kalian. Jadi berapa lama? Harus ada waktu pasti. 20 hari, dalam 20 hari saya jamin produk jadi. Tidak 20 hari tidak bisa. Saya tak bisa tunggu lama. 10 hari. Paling lama 10 hari waktunya. Setelah 10 hari, kalau belum selesai, kalian berdua siap-siap saja. Pak, 10 hari bisa benar-benar buat produk susah banget, hampir mustahil. Kecuali dia bisa itu sebel. Tapi apa dia? Dia sayang. Sebelum kamu pergi, kamu minta aku bawa Xiaoman pulang. Semoga keputusanmu benar. Kak Xiaoman. Kak Man, gimana kabarmu? Kamu nggak apa-apa? Cuma buang waktu di sini. Sudah lama berlalu. Kenapa nggak ada kemajuan? Apa kemampuanmu? Cuma segitu. Kamu nggak lihat Kak Man udah kerja keras? Dia selalu kasih yang terbaik. Kamu ngomong gitu nggak terlalu kasar. Memang Man udah sangat berusaha belakangan ini. Hampir kelelahan sampai tidur sambil berdiri. Memang berat banget. Gini aja, kita coba lebih giat biar bisa ada hasil. Sekarang aku rasa ide yang dia kasih dari awal udah salah. Jelas cuma bikin kita bingung, buang waktu kita. Sun Miao Miao, jaga omonganmu. Kalau bukan karena Kak Man, kita nggak bisa pecahkan teka-teki pertama. Semua orang tahu itu. Dia memang agak cerdas. Tapi cuma itu saja. Masalah 2 ruang terkunci, dia nggak bisa pecahkan. Kamu hebat. Kenapa bukan kamu yang pecahkan ruang pertama? Aku nggak ahli soal itu. Aku juga nggak bisa pecahkan, wajar saja. Kita sudah berusaha bertahun-tahun ke arah itu, tapi dibatalkan. Dengan satu kalimat, kenapa? Karena sekarang kita yakin arah Kak Man sudah benar. Itu cukup. Tapi sampai sekarang belum ada hasil. Siapa tahu idenya beneran atau enggak. Sebenarnya kamu mau apa? Aku mau dia pergi. Jangan buang waktu kita. Aku mau dia pergi. Jangan di sini. Jangan ganggu kita. Sun Miao Miao. Itu maksudmu? Atau maksud Profesor Zhang? Kalau itu pendapatmu, diam saja. Sun Miao Miao, jangan biarkan alasan pribadimu ganggu project. Kerja, jangan bawa emosi pribadi. Ngomong apa sih? Kapan aku bawa emosi ke kerja? Jangan gitu. Kak Man. Jangan gitu. Kak Man. Setiap krusial dia kambuh. Lihat sikapnya itu. Bisa bantu kita pecahkan kunci kedua. Menurutku, biar dia pulang aja. Balik ke asalnya. Jangan buang waktu kita. Kalau bukan karena kamu suka menekan. Man jadi kambuh kan? Semua karena kamu. Kambuhnya dia ada hubungannya sama aku ya. Sun Miao Miao, kata-katamu ini nggak pantas banget. Man memang beda dari orang biasa. Tapi dia IT langka. Kita bisa pecahkan kunci pertama semua berkat dia. Itu cuma hoki. Kayak kucing buta ketemu tikus mati. Hari ini aku tegas. Kalau dia bisa pecahkan kunci kedua, langsung aku sujud minta maaf. Langsung sujud minta maaf. Kamu. Apa? Hapus kode ini. Ya. Kamu ngerti juga ya? Ya. Aduh, bagus banget. Ayo, ayo, ayo. Mari kita pelajari bareng. Aduh, haha. Sendirian gini, bosan banget. Pergi sana. Aduh, kaki ibu. Keren banget. Hahaha, mantap. Hahaha, aduh. Hahaha. Profesor Zhang, Kak Man, nggak bakal ada masalah kan? Nggak apa-apa. Biar mereka ngobrol lebih banyak buat Kak Man, itu nggak buruk. Prof gila biasanya.
kelakuannya agak aneh, tapi otaknya tajam. Kadang dia suka bilang hal yang bikin tercerahkan. Kak Man ngobrol sama dia, mungkin bisa belajar banyak dari dia. Tapi aku khawatir. Ada masalah nggak ya? Kamu terlalu mikir. Aku percaya Kak Man nggak bakal ada masalah. Keyakinannya lebih kuat dari yang kamu kira. Kalian ngapain? Aku masih ada urusan. Cepat minggir. Pak Zhang, kami nggak sengaja menghalangi jalan Anda. Kami berempat ada yang mau dibicarakan. Apa itu? Sekarang tugas kalian padat. Pentingnya kerjakan tugas dengan baik. Cepat balik kerja. Pak Zhang, karena hal itu kami mau bicara dengan Anda. Kalian mau apa? Pak Zhang, kami minta Li Xiaoman berhenti pimpin Project Shadow. Dia tiap hari bareng si gila tua, nulis gambar di dinding, nggak kerja sama sekali. Cuma buang waktu berharga kami. Pak Zhang, kami nggak bisa terus buang waktu gini. Sudah beberapa hari nggak ada kemajuan. Kalau terus begini, Project Shadow nggak bakal selesai. Iya, dia nggak layak. Harus segera cabut jabatan dia. Aku udah tahu semua. Tapi jangan buru-buru. Aku paham kok. Cepat pulang aja. Lanjut kerja masing-masing. Pak Zhang, udah sampai segini, keadaan makin parah. Masih mau bela dia? Kalau terus dibiarkan, dia makin nggak terkendali, tim kita pasti bakal kena dampak. Sun Miao Miao benar. Jangan biarkan Li Xiaoman semakin nggak terkendali. Kamu harus bertindak. Iya. Oke. Kalau kalian mau begitu, kumpulkan semua orang. Biar semua hadir. Kita diskusi baik-baik. Hari ini kita duduk bareng. Mau bicara sama semua. Buat diskusi bareng soal cara pecahkan proyek bayangan. Kalau ada ide, silakan ngomong aja. Masih perlu dibahas? Suruh Li Xiaoman pergi aja? Dia tinggal di sini. Cuma bikin repot. Aku nggak setuju. Nggak ngaruh kamu nolak. Yang penting pendapat semua. Sun Miao Miao mau apa sih? Aku nggak mau apa-apa. Cuma merasa harus voting. Putuskan Li Xiaoman tetap atau pergi. Yang setuju Li Xiaoman pergi, angkat tangan. Aku setuju. Aku juga. Aku juga. Li Xiaoman punya bakat di IT, memang ada. Tapi nggak boleh cuma karena bakat bertindak semaunya. Aku tetap rasa Li Xiaoman nggak cocok pimpin. Kita bobol proyek bayangan. Pak Zhang, Anda juga lihat, suruh Li Xiaoman pergi. Itu sikap semua. Tolong hormati sikap semua. Profesor Zhang, jangan biarkan Xiaoman pergi. Kalau dia pergi, proyek bayangan akan terhenti. Kalau Anda bisa pimpin kita pecahkan proyek itu, saya tak keberatan. Tapi Anda yakin bisa? Kalian ragu kemampuan Li Xiaoman? Bukan ragu, tapi tak percaya sama sekali. Lihat saja dia sekarang. Sudah gila. Bagaimana bisa pimpin pecahkan proyek itu? Mending kita pecahkan sendiri saja soal dia. Biar dia pulang ke asalnya. Xiaoman, sampai mana sekarang? Aku bicara sama kamu. Kenapa pura-pura tuli, jadi bisu? Tiap hari cuma nulis, tak ada gunanya. Suruh nulis terus. Kami undang kamu ke sini buat bantu pecahkan proyek bayangan. Bukan nulis hal nggak penting. Sun Miao Miao, kamu keterlaluan. Kak Man, jangan takut. Ini aku. Semua aman. Kak Man, jangan takut. Ini aku. Semua aman. Lihat dia kambuh lagi. Dia selalu begini. Proyek kita gimana mau jalan? Mana bisa melayani negara? Tenang, Kak Man. Men, suruh pecahkan proyek bayangan. Sekarang sampai mana? Masih belum mulai. Kayaknya belum mulai sama sekali. Diam. Kak Man, jangan takut. Udah sampai mana pecahannya?
Coba bilang, tenang, aku di sini. Nggak ada yang ganggu kamu. Aku belum bisa pecahkan. Tuh kan, bener kan kata aku, dia emang nggak mampu itu. Ini ngawur. Ini cuma buang waktu semua. Bener kan? Nggak punya skill. Jangan ambil kerjaan susah. Dia gila. Waktu rekrut dia, itu pilihan salah. Bukan gitu kok. Aku percaya Kak Man, dia bukan orang nggak bertanggung jawab. Syauman, hari ini santai nggak? Iya, Bagus. Cuma tugas yang aku kasih, jangan lama-lama. aku nggak telat. Oke, mulai hari ini, lakukan yang kamu mau. Bebas aja. Soal mereka, nggak usah dipikirin. Aku nggak bakal biarin mereka ganggu kamu. Kalian pakai cara lama, terus pecahkan proyek ini. Syauman, pisah dari kalian, kerja sendiri pecahkan proyeknya. Pak Zhang, kalau menurut Anda, Li Xiaoman, sekarang nggak perlu lagi tinggal di sini. Saya juga pikir gitu. Kalian mau apa? Saya urus semuanya di sini. Saya penanggung jawab utama. Kalian mau memberontak? Sudah diputuskan. Ada yang keberatan? Nggak ada, rapat selesai. Lanjut kerja. Ini jelas sengaja membela Li Xiaoman. Terlalu pintar. Nggak bisa apa-apa. Pak Zhang memang suka dia. Jangan dipikirin. Kerjain aja tugasmu. Ayo, ayo, ayo. Hahaha. Lihat kan, ah, sudah saya pecahkan. Akhirnya berhasil. Hahaha. Aduh, kaki saya. Saya keren banget. Hahaha. Eh. Kamu. Kenapa kamu? Bangun cepetan. Kenapa kamu? Bangunlah. Kak Xiaoman, minum air dulu. Kak Man, jangan terus sedih. Jangan duduk di sini. Jangan sampai nggak makan minum. Tubuhmu nggak kuat. Dia baik-baik aja. Dia udah pergi. Nggak mungkin. Jangan nangis. Nggak benar. Salah rekam ulang. Kak Man, jangan tekan diri sendiri. Salahku kalau aku temukan kunci. Dia nggak kenapa-kenapa. Kak Man, kematian dia bukan salahmu. Salahku Gimana kondisinya? Dia nggak apa-apa. Profesor Zhang, gimana kalau kita antar Kak Man pulang aja? Dia sekarang nggak cocok tinggal di sini. Nggak bisa. Sekarang nggak boleh. Antar dia pulang. Kalau dia pergi sekarang, seumur hidup, dia bakal hidup dalam bayang-bayang. Itu bakal jadi. Mimpi buruk seumur hidup. Tapi kalau lama-lama begini, terus-terusan jiwa dan raganya nggak kuat. Jadi biar dia lewatin sendiri.
Biarin aku keluar. Biarin aku keluar. Hahaha. Lihat nggak? Aku udah pecahin. Akhirnya aku berhasil. Hahaha. Salah. Keliru. Salah lagi. Bukan gitu. Kak Man. Kak Man, gimana kamu? Bukan gitu. Kak Man, jangan nakutin aku, Kak Man. Kak Man. Kak Man. Kak Man. Kak Man, jangan gitu, Kak Man. Minggir. Project ini mungkin buat dia sepanjang hidup paling susah dipecahin. Dia udah ngurung diri di kamar mandi 3 hari 3 malam tanpa makan minum. Kalau terus begini, tubuhnya nggak bakal kuat. Membuka sandi, mengenkripsi, dua jenius lawan. Bertarung di medan lain. Siapa tahan sampai akhir, dia pemenang. Tapi dia bukan robot. Dia butuh istirahat. Istirahat. Takutnya kalau diteruskan, bisa terjadi masalah besar. Biar dia putuskan sendiri, biar dia sendiri. Pelan-pelan pulihkan diri, butuh waktu untuk pulih. Keluar. Keluar dari sini. Kalian ganggu aku. Kak Shoman, kenapa, Kak? Pergi. Keluar dari sini. Keluar. Kak Shoman, Kak Shoman. Ini aku, Huyuan. Jangan begini. Jangan begitu. Kak Shoman. Kak Shoman, bawa Li Shoman ke Ares. Aku. Kenapa aku kembali ke sini? Pak Zhang, menurutku kita harus cepat kirim Li Xiaoman pulang. Dia sudah nggak waras. Kalau tetap di sini, orang luar bisa kira tempat ini isinya orang gila. Kamu nggak rasa kamu keterlaluan? Kak Shoman kerja keras. Biar cepat pecahkan kunci kedua. Kenapa kamu suka ngatur dia? Showman juga kerja keras, tapi tetap tak ada hasil. Jangan biarkan dia di sini. Buang waktu. Kita harus fokus. Project Shadow jadi prioritas. Percepat progres soal Showman. Kita bisa abaikan dulu. Meski kalian punya prasangka ke Xiaoman, tanpa dia, kunci kuantum tahap awal pun tak bisa dipecahkan. Saat krusial, kita harus fleksibel. Saya percaya Xiaoman, dia akan beri kejutan. Saya harap tinggalkan masalah pribadi, bersama pecahkan Project Shadow. Tuan Zhang, bukan kami. Punya masalah sama dia, kami memang tak bisa kerja sama dengannya. Dia kalau ada masalah, langsung ke toilet. Tak pernah bicara sama kami. Sekarang kami pun tak tahu proyek dia sudah sampai mana. Benar Pak Zhang, dia sama tim kami. Tak ada kekompakan. Tak bisa kerja sama. Pak Zhang, ada kabar baik and dokter bilang Li Xiaoman sadar. Syukurlah dia baik-baik saja. Suruh dia tetap di RS, terawat tubuh baik-baik. Setelah pulih, baru kerja lagi. Kak Shoman sadar. Ini kabar baik. Dia memang sadar, tapi ada masalah lain. Masalah apa? Cepat bilang, jangan ragu-ragu. Sekarang dia nggak tahu di mana
Dokter bilang setelah dia sadar dia hilang. Apa? Hilang? Kamu yakin? Maksudnya apa hilang? Sudah cari belum? Orang sehat kok. Kenapa bisa hilang? Pokoknya hilang. Kami dan Ares sudah cari, tapi belum ketemu. Tapi kami tambah lebih banyak orang. Harusnya segera ada hasil. Kerahkan semua orang, cari semuanya. Sekalipun harus gali tanah, harus temukan dia. Menurutku, dia tahu sendiri. Nggak bisa pecahkan proyek itu. Makanya dia pulang diam-diam, kabur ke rumah kan. Itu kayak dia banget. Jangan-jangan beneran. Lee Xiaoman kok nggak dewasa sih. Udah gabung tim. Harusnya patuhi aturan tim. Kok bisa langsung pergi? Di medan perang, kelakuan dia, itu namanya desersi. Aku percaya Kak Man. Dia pasti ada alasan berat. Dia nggak bakal jadi pengecut. Orang kayak dia, apa sih alasannya? Kalian tuh kecoh sama dia. Dia cuma karena punya bakat dikit. Jadi sok banget. Nggak kenal aturan. Kamu nggak ngerti Kak Man sama sekali. Dia bukan orang seperti itu. Kalau dia punya tujuan, dia pasti nggak akan menyerah. Yang benar, Xiaoman pasti nggak akan nyerah. Di bidang IT, dia paling gigih. Orang sudah pulang, kamu masih nggak percaya. Aku nggak percaya. Tunggu dia balik, nanti semuanya jelas. Pak Ci, maaf para pemegang saham, aku telat. Lishan, mau ketemu kamu susah banget. Kamu nggak pernah muncul. Aku kira kamu sembunyi. Semua, aku Lishan selalu bertanggung jawab. Nggak bakal kecewain kalian. Ngomongnya manis banget. Sudah lama berlalu. Janji kamu ke aku sudah ditepati. Mana penjelasanmu? Hari ini aku tanya lagi. Terakhir, model AI bisa selesai nggak? Semua, kita mungkin perlu waktu lagi. Karena Pak Zhang belum jawab aku. Jadi kita harus tunggu lagi. Kenapa masih harus tunggu? Tunggu lagi sampai kapanpun nggak selesai. Lishan, kamu kira aku bodoh? Kamu pikir aku masih mau ketipu lagi? Pak Ci, saya... Apa maksudmu? Ulangi. Katakan apa? Lee Xiaoman hilang. Nggak tahu kemana. Oke, saya paham. Ayah, Lee Xiaoman nggak tahu kemana. Semua saya harap kalian bisa beri saya 3 jam lagi. Kalau setelah 3 jam, saya masih nggak bisa selesaiin masalah. Saya siap sesuai perjanjian, ganti rugi semua kerugian kalian. Ayah, Baik, Lishan, saya terima. Kasih kamu 3 jam terakhir. Jangan bilang saya nggak kasih kesempatan. 3 jam lagi. Kalau masalah belum selesai, maka kamu harus sesuai perjanjian. Ganti rugi semua kerugianku. Tanpa kurang sedikit pun. Sebenarnya ada apa? Orang hidup-hidup kok bisa hilang? Pak, detailnya gimana? Aku juga kurang tahu. Awalnya aku pikir dia bisa bantu banyak. Sekarang nggak nyangka dia malah bikin repot. Pak, dia udah kabur. Pasti bukan IT genius yang dicari sama Pak Zhang. Aku udah tahu, nggak seharusnya berharap apa-apa darinya. Pokoknya harus temukan dia, bawa balik ke sini. Jangan sampai dia kenapa-kenapa. Pak, dia baru pulang. Belum paham lingkungan sini. Menurutmu dia kemana? Kayaknya aku tahu tempatnya. Ayo pergi.
Daddy, tunggu aku. Tunggu, Mei. Daddy, Daddy, Daddy. Kenapa bawa aku ke kampung? Rumah ini udah lama, nggak ada yang datang. Rumput tumbuh di atap. Xiaoman. Xiaoman pasti di sini. What? Xiaoman bisa di sini? Ikut aku. Pak, kamu benar, Pak. Dia memang di sini. Di Xiaoman. Ayah, dilihat apa? Apa ini? Nggak ada apa-apa. Lihat ibumu. Ibu apa? Aku nggak dengar jelas. Nggak apa-apa. Oh iya, hubungi Profesor Zhang sekarang. Bilang Xiaoman sudah ketemu. Lalu bilang harap dia bisa bantu kita. Kalau dia nggak mau, aku terima. Juga bilang, tanggung jawab yang harus, pasti aku tanggung. Aku nggak lari dari tanggung jawab. Xiaoman, tinggal di rumah ya. Tunggu aku selesai kerja, baru aku ke sini. Ayo, investor terus desak. Kayaknya besok nggak sempet. Semua usaha kita bakal sia-sia. Ayah, menurutmu kalau dulu kita nggak pilih jalan ini, hasilnya bakal beda jauh nggak? Ngomong gitu sekarang. Buat apa? Ayo pergi. Hari ini ada acara IT penting buat kita. Acara ini tentukan nasib perusahaan kita. Semua usaha kita akan sia-sia. Jangan ayah dan kakak bermasalah. Aku harus bantu mereka. Aku harus bantu mereka. Ayah, apa cara kita salah? Model AI ini susah. Produk kita gagal gitu aja. Model AI apa? Boleh aku lihat? Pernah aku bilang, jangan sentuh yang bukan urusanmu. Model AI ini, banyak ahli IT pun tak bisa. Cuma kamu bisa. Kamu kira kamu Profesor Zhang Feng? Aku nggak minta kamu sehebat anak lain. Aku cuma mau jangan bikin masalah, oke? Nggak bisa. Aku harus bantu mereka. Aku harus bantu mereka. Lishan, sesuai kesepakatan, sesuai perjanjian, ganti rugi semua kerugianku. Jangan bengong, bayar sekarang. Produk tak dikirim normal. Memang salahku. Tenang, aku akan jual asetku, perusahaanku. Aku ganti semua kerugianmu. Aku bertanggung jawab. Setidaknya kau masih punya hati. Tapi sekarang perusahaan kami hampir bangkrut. Siapa mau ambil alih? Lishan, aku mau perusahaanmu. Zhang Sanchun, ngapain kau di sini? Mau apa? Tentu saja, mau beli perusahaanmu. Aku paling tahu kondisimu. Aku tetap pada pendirian. Lutut minta maaf padaku. Aku tetap mau perusahaanmu. Itu adil, kan? Hahaha. Suruh aku sujud? Eh. Jangan harap, sayang. Jangan buru-buru nolak. Karena selain aku, tak ada yang mau. Cuma aku yang bisa terima. Kau bakal terlilit utang. Nggak bisa makan. Hahaha. Dan Sanchun, aku suruh kau menggonggong. Aku gigit kau. Dasar tua bangka. Hei, sudah cukup. Hahaha. Aku bilang ya, pasti ada perusahaan lain mau terima kita. Aku benar-benar ingin lihat saja nanti. Pak Li muda, ada masalah besar, rahasia inti perusahaan dicuri orang. Apa maksudmu? Ngomong apa sih? Rahasia perusahaan. Kok bisa dicuri? Siapa berani banget? Xiaoman,
Lepasin aku. Xiaoman, Lepasin aku. Xiaoman, apa yang terjadi? Aku bisa bantu kalian. Kamu selalu sok tahu. Aku pernah bilang nggak, urusan kerjaku, jangan ikut campur. Kenapa nggak mau dengar sih? Udah berapa kali aku bilang, bisa nggak jangan bikin masalah buat kami? Kurang ribet ya menurutmu? Berani-beraninya bohongin aku. Jadi kamu yang jual rahasia inti perusahaan. Jual perusahaan cuma demi cari alasan biar lama. Lishan, aku nggak akan diam. Lishan, sekarang kamu harus hadapi utang besar. Anakmu yang bodoh itu juga bakal masuk penjara. Xiaoman cuma bikin repot. Mending kamu diam di rumah saja. Kenapa susah banget nurut sih? Pak Zhang, kenapa sih harus bikin susah aku? Salahkan dirimu sendiri. Di sekolah kamu selalu di atas aku. Sekarang aku mau, biar semua orang tahu. Kalau aku mau, aku bisa kapan saja injak kamu, Lishan. Hahaha. Cepat putuskan waktumu. Benar-benar tinggal sedikit. Pak Li, kalau berlutut bisa selamatkan perusahaan kita bangkit lagi. Kalau aku, pasti aku lakukan. Cepatlah. Kalau mau, lutut sendiri. Anak kurang ajar. Tak perlu berlutut. Aku sudah selesaikan model AI perusahaanmu. Apa? Profesor Zhang sudah ditemukan di perusahaan ayahnya. Sudah ketemu? Bagus sekali. Aku bilang dia pengecut. Sekarang semua cari ayahnya. Mungkin dia akan terus sembunyi di sisi ayahnya. Ini ditemukan di meja Li Xiaoman. Sepertinya dia sengaja tinggalkan. Oke. Oke. Li Xiaoman berhasil pecahkan kunci kedua. Kita bertahun-tahun tak bisa. Proyek bayangan akhirnya selesai. Dalam waktu singkat, dia benar-benar pecahkan kunci kuantum kedua. Luar biasa banget. Nggak mungkin. Ini nggak nyata. Kok bisa gini? Segera cek. Lihat dulu. Beneran tembus nggak? Siap-siap. Cepat. Profesor Zhang pecahkan. Beneran pecahkan. Saya cek sendiri. Juga berhasil. Sekarang saya umumkan. Proyek bayangan kita sudah ditembus. Hebat, akhirnya berhasil. Akhirnya tembus. Pak Zhang, soal yang Anda suruh saya cari, di pusat kontrol pesawat, orang yang pecahkan virus Phantom sudah ketahuan. Orangnya Li Xiaoman. Ternyata dia yang beberapa tahun lalu saya temui di luar negeri. Genius IT super itu. Juga mentor saya. Ini. Berhasil. Ayah. Hebat, ayah. Hebat. Ini pasti tipu daya. Bahkan Profesor Zhang tak bisa. Model AI ini selesai. Dia bodoh. Mana mungkin dia bisa? Lishan, aku kasih kamu kesempatan terakhir. Lutut minta maaf. Kalau tidak, anakmu yang bodoh akan dikurung. Tunggu. Pak Zhang, Guru, Anda baik-baik saja? Pak Zhang, apa tadi Anda panggil? Guru. Aku tak salah dengar? Benar, Li Xiaoman. Dia jenius IT yang kutemui di luar negeri.
Dia pernah bantu aku panggil dia guru, itu wajar. Apa, Li Xiaoman? Ternyata guru Pak Zhang. Berarti model AI kita selesai. Produk kita bisa segera rilis. Tentu, bukan urusanmu. Pak Li, barusan cuma salah paham. Hehe, sekarang saya mau tambah dana proyek ini 1 miliar lagi. Bisa kan? Hahaha. Pak Zhang sekarang masih mau beli perusahaan saya. Pak Zhang, saya pikir sebaiknya Anda pergi. Saya nggak mau Pak Li salah paham sama kita. Cepat pergi. Nggak dengar. Ayo pergi, perlu diusir. Hahaha. Kita berhasil. Ayah, kita berhasil. Showman. Kita berhasil.